Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Mari umat Tuhan saja katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri dengan iman, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya Yesus mendengar doanya, kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Saya menyambut saudara yang bersuka cita, yang bergairah masuk hadirat Tuhan. Boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya, sorakan haleluya. Saya percaya saudara, saudara adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk diberkati saat ini, untuk dikunjungi Tuhan saat ini. Selama 40 hari Tuhan Yesus berkeliling saudara. Setelah Dia bangkit dari kubur, Dia mengunjungi murid-muridnya. Di sini ada murid-murid Tuhan Yesus. Pastikan saudara mendapatkan kunjungan yang istimewa daripada Tuhan. Amin. Yang mau katakan amin. Amin. Yang mau katakan amin. Amin. Kasih tahu kanan kirinya, pastikan engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan pagi ini. Haleluya.
Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari dengan iman kita memperkatakan iman kita dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Haleluya. Semuanya kita dalam lindungan Tuhan. Mari silakan duduk saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami mengagumi segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu terbukti bagi kami. Sungguh Kau Bapa yang sangat teramat baik bagi kami Tuhan. Dan pagi hari ini tidak akan pernah kami bawa selain yang terbaik bagi-Mu. Hanya untuk Tuhan Yesus kami ada di tempat ini. Kami bawa segenap hati, jiwa, roh, dan tubuh kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kau ku kagumi, kau ku cintai, kau ku dambakan, kau ku rindukan. Ya Tuhan ku cari wajah-Mu, ya Tuhan ku memanggil nama-Mu. Yesus Kau yang mempesona kami. Caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendaku, Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau
tak menyerah atas hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, amin, amin. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, amin, amin. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang mengagumi ciptaan Tuhan, kasih sayangnya Tuhan. Katakan dengan segenap hati kepada Dia, haleluya. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, amin. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Oh, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, amin. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidup. Tak terduga kasih-Mu, tak terduga kasih-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari lebih lagi nyatakan, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, amin, amin. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidup. Oh, tak terbatas. Cara-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim. Mari bersama-sama sembah Dia. Sungguh tak terbatas kasih Tuhan, sungguh tak terduga jalan-jalan Tuhan. Dia Yesus yang sanggup diandalkan, Dia Yesus yang sanggup dipercaya di setiap musim kehidupan kita. Tuhan berkarya ajaib dan luar biasa. Percayakan hidupmu kepadanya, percayakan hidupmu kepada
Tak terduga jalan-jalan Tuhan, semuanya dalam campur tangan-Mu. Yesus yang ku percaya. Mari sembadia, sembadia. Apapun yang kami alami Tuhan, apapun yang kami hadapi Tuhan, selama Tuhan bersama kami, selama Yesus bersama kami, tidak ada yang dapat membahayakan kami. Yesus saudara alami hari-hari ini, jangan pernah menyerah. Berserah boleh, menyerah jangan. Apapun yang kau hadapi, jangan pernah menyerah. Karena Yesus tidak pernah menyerah atas hidup kita. Sampai hari ini Yesus masih memperjuangkan kita. Sampai kita di garis finish, keadaanmu pasti bisa berubah selama engkau bersama dengan Tuhan Yesus. Selama engkau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang terlalu sulit, tidak ada yang terlalu sukar untuk Tuhan lakukan bagi setiap kita. Mari angkat tangan saudara. Apapun keadaanmu, percayakan hidupmu pada Tuhan. Angkat pujian ini keluar dari hatimu. Dengan iman katakan kepada Tuhan. Saudara saja katakan, tak terbatas kuasa-Mu. Amin. Percaya
Kejar hadiratnya. Kejar hadiratnya. Yesus ada di tempat ini. Bersama malaikat di surga, bersama malaikat di surga, kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Ya nama nama ya nama tempat ini. Dari setiap pujian, nafas kami memuliakan Tuhan, hidup kami menyembah Tuhan. Terima kasih buat karyamu yang dahsyat bagi kami. Kau menyembuhkan yang sakit, kau memulihkan yang terluka, membebaskan yang terbelenggu. Mujizat, mujizat terjadi di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Amin. Yesus dahsyat, amin. Nama di atas segala nama. Ketika diserukan di tempat ini, banyak mujizat terjadi. Amin. Yesus adalah mujizat sejati, pembuat
Tuhan mujizat sejati. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan tergoyahkan. Amin, amin. Terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Kan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan kanan kiri saudara. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Yesus hidup. Dia hidup dan berkuasa. Sama tangan di atas. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. luar biasa Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukanlah, serukan namanya. Yang semangat saudara. Yesus Tuhan Yang semangat tepuk Raja, tangannya. segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di Sekali lagi, atas jemaat Tuhan saja katakan serukan. Serukan, serukan nama Yesus dengan iman. Kau luar biasa Tuhan. Dia perkasa. Yesus Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Nama di atas segala nama. nama, Yesus Nama di atas segala nama. Yesus Nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Katakan kanan kiri saudara, kamu pemenang. Kamu pemenang. Yakinkan dia, kamu pemenang. Jadilah pemenang atas setiap masalahmu. Jadilah pemenang atas setiap pergumulanmu. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama saudara. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Angkat tangan saudara, tempalkan katakan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Lambaikan tangan sama-sama. Haleluya. Dia
Yesus, ku hidupkan. Oh haleluya, oh haleluya, Yesus yang iman ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Terjadilah sesuai dengan perkataan saudara. Amin. Amin. Silakan duduk, tetap dalam hadirat Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan VOV dari Tim Teologi Pusat. Berikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami masih bisa menabur, kami bisa memberi Tuhan. Kami menabur karena kami mengasihi Tuhan. Kami memberi karena kami mencintai Tuhan. Kami beri dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang bertugas boleh maju ke depan saudara. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji. Bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Pun Kau ingkari, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. ku selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Allah yang setia. Kau Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kesetiaan-Mu Kau nyatakan dengan pengorbanan-Mu di kayu salib dan kebangkitan-Mu. Dan Kau menjanjikan akan kuasa dan Roh Kudus dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur.
setiap hidup kami. Roh Kudus, Kau yang menjamah kami, Kau yang mengurapi kami. Terima kasih waktu hadirat-Mu Tuhan. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, menjamah kami, mengurapi kami Tuhan. Urabaya syakarara. Kami agungkan nama-Mu. Kau yang menyelidiki hati kami, Kau yang mengerti segala sikap, tindakan, perilaku dalam setiap hidup kami. Apakah kami tergolong orang-orang yang setia kepadamu, yang mengasihi Engkau dengan segenap hati? Bukan kami sekedar rutinitas untuk datang beribadah, tapi kami rindu, kami setiap waktu mengalami perubahan-perubahan dalam setiap hidup kami, dalam kesetiaan, dalam ketaatan di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita merenungkan sejenak setiap kehidupan kita. Nyanyikan lagu ini, tapi Tuhan melihat hati kita yang paling dalam. Apakah kita tetap setia kepada Dia? Yosua bisa melewati segala tantangan dan rintangan. Dia tidak menyimpang ke kanan ke kiri, karena janji Tuhan berkata bahwa tanah perjanjian itu akan kau rebut, bahwa tanah yang kau injak ini akan menjadi milikmu. Tetap setia untuk memegang janji Tuhan.
Suami-suami, apakah tetap setia kepada istri? Apakah kau tetap setia pada Tuhan? Apapun yang terjadi, setia dalam pelayanan terlalu mudah. Dalam kata bahasa Ibrani dikatakan yaitu pistos, iman yang teguh tidak tergoyahkan dengan berbagai persoalan masalah dalam hidup ini. Dalam bahasa Yunani, setia itu pistis, bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan dengan berbagai hal apa yang pun kita alami. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih. Terlalu banyak kasih dan berkat dan anugerah Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ini menjadi doa kami, akan tetap cinta, tetap setia sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Ya, terima kasih Molate Godang, imam-imam musik, bahwa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur ya, di minggu pertama kita mengingat suatu tema, yaitu kita terima otoritas. Kalau orang yang terima otoritas, hidupnya tidak membeli, tidak melempem, tidak gampang goyah, tetap kokoh. Amin. Nah, kita semua terima otoritas. Musa terima otoritas untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Mengalami berbagai tantangan perjuangan yang sangat-sangat luar biasa. Dan Musa itu selalu menghadapi tantangan yang sangat-sangat. Namun di situ dia tetap setia. Pada akhirnya Musa itu tutup usia yaitu 120 tahun. Ngomong kanan kiri, umur berapa kamu mau ditutup? Haleluya ya kan. Mau berapa ya? Itu namanya kedaulatan Tuhan saudara ya. Tapi Musa hanya melihat tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Namun dia tetap setia, dia tidak masuk dalam tanah perjanjian. Namun tetap setia karena dia pegang otoritas dari Tuhan. Dia tetap cinta dan tetap setia sampai finish. Orang yang setia bukan dari start saja, tapi nyampe finish. Ngomong kanan kiri sampai finish loh. Sampai akhir hidup menjemput. Suami istri harus tetap setia. Haleluya. Ya, keteladanan yang sangat luar biasa ya. Bahkan di situ dan akhirnya Yosua pun terima otoritas. Bahwa di situ, bahwa engkau akan masuk tanah Kanaan, bahwa tanah yang kau injak itu di Yosua pasal 1 ayat 3 dikatakan akan jadi milikmu saudara. Makanya orang Kristen itu kalau ada tanah kosong dia dudukin saudara. Karena itu tanahnya Tuhan katanya. Jadi semuanya dikuasai. Namun di sini bukan berbicara itu. Tuhan sudah berfirman. Maka di situ janganlah takut dan gentar. Renungkanlah Taurat firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Supaya kehidupanmu berhasil dan beruntung. Makanya itulah yang dipegang oleh Yosua. Puji Tuhan kalau di sini ada yang namanya Yosua.
Jangan terlalu menyerah terus saudara ya. Tetap maju dan gentar. Amin. Haleluya. Jangan gentar, tetap semangat ya. Namun di situ Yosua akhirnya apa? Dia punya otoritas dari Tuhan. Akhirnya dia bisa Tuhan memberikan kemenangan bukan karena kehebatan Yosua. Tapi Tuhan sudah menggenapi ketika dia berperang, dia melawan ya bangsa-bangsa dan akhirnya dia merebut daerah-daerah. Bagian utara, bagian selatan direbut saudara. Bahkan Yeriko pun diruntuhkan saudara oleh kuasa Tuhan. Kota Ai pun direbut saudara. Karena begitu dia berpegang pada perintah Allah, janji Tuhan saudara. Dia tetap setia. Pada akhirnya saudara Yosua tutup tahun dan tutup usia berapa saudara? Umurnya itu hanya 110 saudara. Kok malah Musa yang lebih panjang saudara. Tapi bukan masalah usia. Tapi Yosua bisa menikmati tanah perjanjian yang sangat-sangat luar biasa. Yaitu legasi dia mewariskan dari keturunan-keturunan Israel. Dia bagikan. Ini sangat-sangat luar biasa. Namun ini berbicara bagaimana Yosua bisa mengalahkan 31 raja-raja. Sangat luar biasa. Karena apa? Dia selalu mengandalkan Tuhan. Selalu berpegang pada Taurat Tuhan. Selalu berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Makanya apa? Kesetiaannya dia bisa melewati semuanya itu. Sehingga pada akhirnya tutup usia yaitu 110 tahun. Tapi bisa menikmati tanah perjanjian. Nah, sangat-sangat luar biasa kita percaya. Mari kita pegang kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hari ini yaitu temanya berbicara, faithfulness ini berbicara kesetiaan. Saya ungkapkan tadi kata-kata setia itu mudah kita ucapkan. Tapi kita harus melewati proses dalam mengikut Tuhan. Saya percaya ini banyak yang Kristen sejak lahir. Tapi saya agak ragu apakah tetap setia. Mungkin ada yang sudah menyimpang. Tapi puji Tuhan kalau balik lagi kepada jalan kebenaran dan hidup. Saya membaca sebuah kisah yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dari seorang dari Inggris. Usia 22 tahun. Seorang pianis yang terkenal luar biasa. Akhirnya dia menyerahkan diri. Dia pergi ke Tiongkok. Dia untuk menginjil. 6 tahun tidak terjadi perubahan. Ketika 6 tahun tidak terjadi perubahan dalam doa dan berpuasa, segala sesuatu sudah dilakukan, tidak ada perubahan. Akhirnya apa? Dia mengikut ilah-ilah lain. Dan dia ikut paranormal perdukunan yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya apa? Ditegur Tuhan dan kembali pada rancangan Tuhan. Dan akhirnya dia dipakai di Tiongkok itu mengalami lawatan Tuhan di Cina. Karena itu pertama-pertama seorang penginjil yang sukses. Dia kembali pada jalan Tuhan. Mungkin kita setia terkadang gitu, belok kanan kiri. Tapi Yosua, jangan kau menyimpang ke kanan, ke kiri. Berpeganglah pada perintah Tuhan, Taurat Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Makanya dalam firman Tuhan, dalam Galatia pasal 1 ayat 10 katakan, kamu mau menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan? Kalau menyenangkan manusia itu mudah. Saudara punya hepeng, punya duit, ajak makan, udah seneng saudara. Kalau gak percaya ajak aja nanti tetangga saudara, ya kan? Tapi kalau menyenangkan Tuhan tidak mudah saudara. Tapi terkadang kita selalu mudah ngomong, aku mengasihi Tuhan. Tapi membenci sesamanya. Itu namanya munah. Munafik maksudnya ya, bohong. Ya kan? Makanya dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 dikatakan, apabila kamu mendengar perintah Tuhan dan tidak melakukan, kamu adalah penipu. Penipu yang banyak di mana saudara? Kalau kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, itu lebih dari penipu yang di luar sana. Saudara. Kita tahu kebenaran, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Tergolong kita adalah penipu. Mari kita belajar, saudara.
Makanya sekarang pengajaran-pengajaran muncul. Karena ingin apa? Moderasi agama. Karena selalu kita duduk bersama. Kita selalu toleran Pak. Masa orang baik gak masuk surga? Kalau orang baik itu adalah bicara tentang norma. Karena tahu firman Tuhan melakukan kebaikan. Di luar sana tidak tahu firman juga melakukan kebaikan. Tapi tidak beriman kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena dialah jalan kebenaran dan hidup. Manusia dalam dosa, tetap dalam dosa. Tapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan panggil pilih kita. Itulah justification, sanctification, dan glorification. Tuhan membenarkan, menguduskan, dan memuliakan. Siapa kita ini? Kita dari debu dan tanah. Tapi Tuhan layakkan kita untuk dimuliakan pada waktunya. Amin. Kita sangat dahsyat dan luar biasa. Mari kita buka firman Tuhan. Haleluya. Dalam Yosua pasal 22 ayat yang ke-5. Yosua pasal 22 ayat yang ke-5. Ya, media sudah membantu, terima kasih. Kita baca 3, 2, 1. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang kuperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi tidak main-main dalam mengikut Tuhan. Ini menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, bukan sebagian, saudara. Bahkan kita harus menuruti segala jalan yang ditunjukkannya. Tetap mengikuti perintahnya. Walaupun enak gak enak itu perintahnya. Kita harus lakukan. Yang setuju katakan amin. Berpaut padanya dan berbakti kepadanya. Berbakti ini kita mengambil tindakan untuk tetap setia kepada Dia. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Hari Jumat sering saya ngajar di sekolah. Saya kasih tugas murid-murid. Tolong aku minta tanda tangan pendeta dan pengajar yang khotbah hari itu. Tapi ingat ya, Tuhan itu maha tahu. Bisa aja itu kertas dititip sama orang tuanya, Pak, minta tolong dong nanti tanda tangan, dan bisa aja. Walau di luar sana itu ya panggung sandiwara, tapi di gereja jangan bersandiwara, saudara ya. Haleluya. Tapi nyatanya mereka jujur atau tidaknya saya nggak tahu. Maksudnya yang Tuhan maha tahu. Bahkan kalau ulangan saya bilang boleh buka Alkitab, boleh itu. Nyontek, yang penting jangan ketahuan Tuhan aja. Ya udah itu intinya gitu. Iya kan? Iya. Saya percaya kita emang mengajarkan kebenaran itu tidak mudah, saudara. Untuk tetap setia seperti Yosua. Waktu merebut Yeriko, kota Yeriko, saudara. Diperintahkan pasukan yang membawa pedang maju ke depan. Yang bawa sangkakala di belakang, yang bawa ketiga harus tabut, harus diusung, saudara. Keliling kota itu 7 kali. Dan hari yang ke-7 harus dikelilingi 7 kali. Saya percaya jangan ada yang bersuara. Bayangin aja kalau orang Batak suruh keliling, saudara, nggak bersuara, hebat sekali, saudara. Nggak suruh ngomong aja udah ngomong duluan, ya kan? Ini nggak boleh bersuara, saudara. Ini berbicara ketaatan kepada Tuhan. Menuruti segala jalan yang ditunjukkannya. Perintah ketika itu otoritas kepada Yosua dan Musa dan kepada Yosua itu tidak mudah. Ini next generasi, saudara. Makanya generasi anak muda itu seharusnya lebih hebat daripada generasi kami ini. Ya. Yang tidak mudah putus asa, harus semangatnya luar biasa, saudara. Karena ketika saya masih muda,
Bagi cerita dikit saudara. Cibitung ini tempat yang sangat-sangat tidak enak kedengarannya. Kalau sekarang mungkin berapa persen enaknya saudara ya. Nah, tapi setiap Jumat malam setelah saya keliling. Sampai ke JBL keliling kemana. Terus saya kelilingin terus. Gereja belum ada saudara. Persekutuan-persekutuan di perumahan-perumahan itu dilarang saudara. Tapi saya lakukan setia kepada anak-anak muda. Doa keliling terus. Doa keliling terus. Dari tahun 2000 itu kita lakukan terus doa keliling saudara. Makanya tahun 2007 saya menembus suatu tempat. Disitulah saya bikin persekutuan. Persekutuan doa lakukan. Itu pun mengalami proses yang sangat-sangat luar biasa. Tapi nyatanya saat ini saudara, saya bersyukur kalau gereja itu banyak saudara. Amin. Ada di ruko, ada di mall, bahkan ada di Tanah Garapan. Ya kita bersyukur saudara ya. Semua di daerah-daerah itu, di perumahan-perumahan. Di sana data ada, saya itu sudah ada 4 gereja di seberang CBL saudara. Karena saya juga di Kemenak, jadi saya tahu data-data gereja. Kalau nggak ada di laporan, ada masalah nanti saya nggak turun tangan saudara. Dengan tim. Makanya harus lapor. Bahkan sampai Kabupaten Bekasi ini 23 kecamatan saudara. Makanya kemarin kami bersama-sama dengan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, dari PGIS dan PGI. Bahkan di situ ada dari Buddha, Hindu, semua kumpul bersama. Kita nanam pohon dan tim kami lah nanam pohon bersama. Nanti di Kabupaten Bekasi di situ ada FKUB, di situ ada gereja, ada wihara, ada masjid. Semuanya nanti disitulah namanya wisata religius. Bahkan disitulah nanti orang akan berwisata di situ. Tempatnya sudah disahkan saudara. Kita bersyukur. Kemarin kami hari Jumat bersama-sama di situ dengan seluruh tokoh-tokoh agama saudara. Tapi ingat, kebenaran tetap kebenaran. Kita punya toleran, kita punya komunitas di luar sana yang bisa duduk bersama. Nah, namun kita percaya kebenaran tetap kebenaran. Kita harus suarakan kebenaran itu. Tak tergoyahkan. Ini bicara tentang kesetiaan. Ini Yosua punya prinsip hidup yang sangat-sangat luar biasa. Percaya Tuhan itu gampang saudara. Namun setia mengikuti kehendak Tuhan tidak mudah. Bahkan kita percaya ayat yang kita baca tadi mengikuti perintahnya. Kata perintahnya itu menunjukkan suatu tindakan apa yang harus kita lakukan. Bahkan di situ dikatakan mengajak kita agar mampu melakukan perintah-perintahnya. Zaman Musa dan Yosua itu melakukan perintah Tuhan. Ketika Musa mau nyeberangi Laut Tebrau, kalau Tuhan perintahkan, pukullah Laut Tebrau itu. Kalau sekarang Laut Merah ya, terbelah. Saudara. Kalau seandainya ntar dulu Tuhan, ya kan, nggak bisa. Ini bicara ketaatan. Kalau Musa itu bawa tongkat, di zaman saya itu masih anak-anak, orang tua masih pakai pukulan, kalau salah. Kalau sekarang nggak bisa, ntar dulu. Di sekolah dulu suruh, kalau melanggar aturan atau melanggar suatu perintah, dihukum. Suruh nyanyi, kadang suruh kakinya itu angkat, terus berjam-jam. Nggak ada komplainan. Karena masih pakai tongkat teguran. Di zaman Yosua tidak lagi pakai tongkat, tapi pakai perintah Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Lakukanlah perintah-perintah Tuhan. Makanya kalau sekarang ada yang pakai tongkat, pasti ada sesuatu yang salah dalam hidupmu. Mungkin ada encokan, ya kan ya. Mungkin syarat kejepitnya gitu kan saudara ya. Karena saya punya temen itu di Kementerian Agama juga gitu. Dia bawa tongkat. Kamu mau belajar seperti Musa ya? Waduh ngeledek Pak.
Saya ini sakit Pak, oh sakit ya. Tongkatnya ditaruh saudara, setelah ditaruh teman saya iseng, ambil tongkat itu, diambil saudara. Dia berjam-jam diem, gimana ini tongkat gak ada yang nolong saudara ya. Tiba-tiba itu ada bapak-bapak, Pak tolong ya tuntun saya, tuntun kemana? Tuntun ke sana. Terkadang hidup kita seperti itu. Kalau kita tidak mampu, kita minta pertolongan kepada siapa? Ketika Yosua mengalami kekalahan untuk merebut kota Ai, dia berseru, Tuhan, mengapa kau izinkan semuanya ini? Dia tersungkur kepada Tuhan. Tapi Tuhan membukakan, ada sesuatu yang salah dalam pasukanmu. Ahan karena itu menyimpan harta, menyimpan sesuatu yang baik seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika kita tidak mampu untuk setia, kita tersungkur. Tuhan akan membukakan jalan yang terbaik dalam setiap hidup kita. Amin. Kita percaya. Ini kita belajar. Maka oleh sebab itu firman Allah dikatakan ayat yang tidak asing buat kita semuanya. Itu berbicara dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Ini berbicara tentang kita harus setia dengan perkara yang kecil. Firman Allah ini menekankan dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia, ayo kita baca 3, 2, 1. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Terlalu mudah kita berkata kita setia. Namun kita minta yang besar dalam hidup ini. Berkatnya yang besar, gerejanya yang besar. Badannya enggak besar saudara ya. Ya namun jangan minta badan yang besar ya. Namun di sini kalau kita di sini dikatakan setia dalam perkara kecil dan benar juga dalam perkara kecil. Maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Makanya kesetiaan Yosua ini dia setia dengan perkara yang kecil. Waktu ada kesalahan dia menyadari dia harus tersungkur di hadapan Tuhan. Kalau saya membaca tentang kisah next generasi Musa ke Yosua ini, saya percaya. Jadi Yosua bisa merebut tanah perjanjian karena kesetiaan, karena ketaatan. Berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Kalau kita mau berhasil dan sukses dalam mengikut Tuhan, mari kita harus apa? Berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Larangannya jauhi. Berpegang pada kebenaran. Enak enggak enak, kita harus berpegang pada kebenaran. Contohnya, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Enggak ada Pak. Tapi itu harus kita lakukan. Di dunia ini memang enggak ada. Kalau kau beri, saya akan beli. Kan bisa gitu. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu suatu perintah, satu aja. Karena di Alkitab ini ada teguran, ada ajaran, dan ada informasi. Informasinya seperti apa? Salomo punya istri banyak. Ya jangan ikut-ikut, itu hanya informasi saudara. Kalau Salomo istrinya banyak. Tapi kalau nasihat teguran ini yang dari perintah Tuhan itu yang kita lakukan. Makanya Yosua tidak menyimpang ke kanan, ke kiri. Dia berpegang pada perintah. Ada suatu cerita. Ada seorang suami istri menjual keledainya. Ketika itu suaminya karena sayang sama istrinya, kamu naik keledai dong, biar saya tuntun. Masuk ke suatu perumahan. Aduh, istri nggak tahu diri, masa bapaknya suaminya suruh jalan. Kalau bisa ya jalan bareng lah, masa enak banget gitu. Pak kita diomongin, udah akhirnya istrinya turun. Udah kalau gitu bapak aja yang naik. Bapaknya naik lah, ya kan? Lah inilah
Suami nggak sayang istri, masa istrinya suruh jalan, suaminya suruh naik ya. Akhirnya turun, Pak, diomongin lagi kita, ya udahlah turun. Akhirnya ginilah, sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima, kita dua-duanya naik. Setelah dua-duanya naik, karena keledai ini kecil, akhirnya gini, masuk ke suatu daerah lagi. Ini manusia ini, orang ini gak tahu kepribinatangan katanya. Masa keledai kecil dinaikin 2 orang? Salah lagi saudara. Dan akhirnya apa? Turun. Ya udah deh, kalau gitu kita jalan dua-duanya. Kalau kita mau mendengar orang saudara, kita akan gak maju-maju. Tapi kalau kita dengar perintah Tuhan dan lakukan, saya percaya kita akan berhasil. Amin. Kita akan beruntung seperti Yosua. Karena ketika saya merintis dalam pelayanan saudara, omongan orang banyak saudara. Pak, yakin Bapak mau buka pelayanan di daerah itu? Tempat itu pokoknya ngeri-ngeri sedap Pak katanya. Kalau jam 9 malam itu udah sepi, gak ada yang lewat. Di tahun-tahun itu 98, 2000, di tahun 2005 ini daerah ini masih sepi. Ketika kalau saya mau lewat, saya nunggu temen. Ada yang lewat, saya ikut lewat. Motor saya kenceng, dia ikut kenceng lagi saudara. Dikirain saya ngejar dia padahal kita sama-sama takut saudara. Sama-sama takut saudara. Terkadang pikiran manusia kan beda. Waktu belum jadi itu underpass di Pondok Tanah Mas, banyak orang yang komplain. Aduh bikin macet ini bangunan ini. Nyatanya sudah jadi enak banget ya. Ini suatu proses saudara. Untuk ketaatan, kesetiaan itu proses saudara. Hidup kita sepertinya dibongkar, yang gak tahu, yang tidak paham. Dibongkar supaya kita benar-benar mengikuti kehendak Tuhan. Gak enak dibongkar seperti rumah direnovasi supaya baik saudara. Ini udah baik, akhirnya dipukul-pukul saudara. Dirobohkan saudara, supaya kokoh. Saya percaya itu tidak mudah. Dalam mengikut Tuhan dalam kesetiaan itu. Dalam bahasa Ibrani itu pistos, kokoh. Dalam bahasa Yunani ini pistis ini berbicara bagaimana harus layak dipercaya. Layak dihormati. Layak dikasihi. Layak diabadikan saudara. Orang yang setia itu layak diabadikan. Makanya Musa dan Yosua itu diabadikan. Walaupun Musa ini tidak ditemukan makamnya di mana, saya percaya dia sudah bersama dengan Bapa di surga. Amin. Ya. Yosua pun mengalami kemenangan-kemenangan yang sangat-sangat luar biasa. Ada 3 hal yang harus kita renungkan. Yang pertama, kesetiaan bukti mengasihi dia, mengasihi Tuhan. Ya, mari kita buka dalam Amsal pasal 3. Ya. Dalam Amsal pasal 3, demikian firman Tuhan ayat yang ketiga dan keempat. Saya bacakan firman Allah. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat yang keempat kita baca. Karena di sini ada janji Tuhan yang luar biasa. 3, 2, 1. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi ada penghargaan orang yang setia itu, yaitu berbicara di sini penghargaan yang dipandang oleh Allah serta manusia. Tanamkanlah di situ di ayat yang ketiga. Mengatakan dengan jelas, jangan kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kesetiaan itu selalu kita pegang dalam setiap langkah-langkah kita. Yang suami istri kalau masih usianya pernikahan 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun itu dunia milik kita berdua, ya kan? Nggak tahu yang lain, nggak tahu ya bagaimana ceritanya ya. Sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dulu boncengan itu kayaknya
gandengan, pegangan, sekarang sudah jaga jarak kita, jaga jarak. Nah, bukan seperti itu, sudah jaga jarak, saudara ya. Karena ada anak harus jaga jarak, bukan seperti itu. Jadi kita akan dapat penghargaan dari Allah dan dari manusia kalau kita menunjukkan kesetiaan yang sungguh-sungguh itu. Makanya ketika suami-suami itu yang mengasihi istri, sangat mengasihi dia, nanti anaknya bilang, kalau saya mau cari jodoh kayak bapak saya, baik dia kan, ya kan. Nah, pasti ada jadi teladan. Kesetiaannya, ketaatannya diukur dengan sikap tindakannya. Kalau anaknya yang cowok, saya mau dapat kayak mama lah, baik banget dia kan. Luar biasa lemah lembut gitu. Marah sih marah, tapi ya kadang-kadang gitu kan. Kalau marah-marah terus itu harus bertobat ya kan. Kalau kadang-kadang itu biasa saudara. Karena kita kalau nggak ada anak yang salah pasti. Saya punya anak yang keterbatasan dan tidak sempurna menurut ukuran manusia. Tapi saya bilang dia benar-benar anak yang dititipkan dalam keluarga saya. Sangat-sangat luar biasa. Bahasa kita tidak tahu, tapi ketika kita mengucapkan dia lebih tahu, saudara. Ketika saya duduk diam dan akhirnya saya berdiam diri, berdoa, dia langsung ngelus-ngelus dan cium saya. Dia mengerti bahasa hati saya, saudara. Terkadang manusia yang sempurna gak mengerti bahasanya. Ketika saya sedang tidur, saya selesai berdoa dan tidur, tiba-tiba dia nyelimutin saya. Usianya baru 13 tahun, saudara. Dan cium saya. Dia tidak bahasa tidak jelas, saudara. Anak saya Tuhan titipkan yang sindrom, saudara. Kebutuhan khusus. Tapi kalau bahasa isyarat, terkadang kita nggak mengerti, dia lebih paham. Dia nggak bisa mengucapkan. Tapi setiap tahun, setiap Natal, dia yang dapat juara, saudara. Karena dia orang yang setia, nggak pernah absen ke gereja. Kanan kiri, kamu dapat hadiah nanti kalau setia ya. Haleluya. Dia paling setia, saudara. Dia tidak pernah membuang kalau kertas dia warnain. Dia tahu, disimpan, ditumpuk, saudara. Coba orang-orang yang biasa. Kayaknya biasa begitu aja. Ini berbicara secara manusia tidak normal. Tidak sempurna. Tapi kesetiaannya luar biasa. Amin. Ini pelajaran. Anak saya yang ketiga beda, saudara. Saya ajak ke suatu tempat, di situ adalah suatu tempat namanya ruangan serem. Di situ ngomong gini, kamu berani nggak masuk situ? Siapa takut? Ada Yesus bersama dengan saya. Wah luar biasa saudara, masuk ke ruangan hantu gitu saudara kan. Foto sama ininya, apa yang dipocongin itu kan? Wah. Foto, dia berani saudara. Berarti kamu selama ini dia mengerti. Masuklah suatu terowongan yang lebih laku dia itu. Kuasamu lebih besar katanya. Dia padahal takut saudara. Dia mengerti bahasanya dia mengandalkan Tuhan. Saya gak ngomong kamu harus gini-gini enggak. Tapi apa yang kita lakukan itu jadi teladan. Apa yang kita ucapkan, kita lakukan itu jadi teladan. Demikian juga Musa dengan Yosua. Yosua ini bisa mengikuti yaitu figur seorang pemimpin yaitu Musa. Apa yang dilakukan dan menghadapi tantangan. Saya percaya. Di situ Yosua pun ada bersama. Namun ini pegang perintah-perintah Tuhan. Simpan itu pada loh hatimu. Mengapa bicara tentang loh hatimu? Karena dari hati inilah terpancar kehidupan.
Dan perintah yang pertama di situ dikatakan simpanlah di mana saudara? Kalungkanlah itu pada lehermu. Mengapa dikatakan kalungkanlah pada lehermu? Karena leher ini berbicara hubungan dengan kepala, dengan tubuh. Kalau kesetiaan kita itu akan terpancar, hubungan Tuhan dengan sesama itu terbukti saudara. Makanya ada di leher. Kalungkanlah itu pada lehermu. Kalau leher itu sudah terputus dengan kepala, tidak hidup saudara. Demikian kesetiaan kita, tidak setia lagi kepada Tuhan. Kita terputus hubungannya dengan Tuhan. Jadi apa? Janji dan berkat Tuhan itu Tuhan janjikan tidak bisa terima dengan sempurna. Ini berbicara Allah membuktikan kasih-Nya. Karena maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Yang kedua, kesetiaan itu bentuk syukur kepada kita, kepada Dia, kepada Tuhan. Karena apa? Suatu perintah yang sangat luar biasa. Dalam Ulangan itu menjelaskan. Yuk kita buka dalam kitab Ulangan pasal 7. Ini mengenai tentang janji Tuhan juga, kesetiaan. Ya. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9, 3, 2, 1. Sebab itu, yuk, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang janji dan kasih setianya terhadap orang yang kasihnya kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai apa saudara? Beribu-ribu keturunanmu. Ini berbicara di mana Tuhan memegang janjinya dengan setia. Memegang perjanjian yang kasih setianya itu dipegang. Sampai pada saatnya, yaitu sampai pada keturunan, beribu keturunan. Mau sampai kasih setia kita itu sampai keturunan keberapa? Kasih setia Tuhan sampai turun temurun. Bukan pada zaman Musa, zaman Yosua, sampai zaman keturunan-keturunan bangsa Israel. Sangat-sangat luar biasa. Ya. Yang ketiga, kesetiaan membawa kita semakin intim. Semakin mendekat kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan itu selalu dekat kepada kita semuanya. Dan kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita buka dalam Mazmur 145. Mazmur 145 ayat yang 17 dan 18. Demikian firman Tuhan, kita baca 3, 2, 1. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Ya. 17 dan 18. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan itu adil ya, dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kepada siapa? Kepada orang yang punya kesetiaan. Kesetiaan yang selalu berseru-seru, yang selalu melekat kepada Tuhan. Walaupun menghadapi proses yang sangat-sangat luar biasa. Makanya Yosua mengalami kemenangan-kemenangan. Karena kesetiaannya. Beribadah kepada Tuhan. Seisi rumahnya. Bahkan setelah Yosua sangat prihatin. Keadaannya bangsa-bangsa itu tercerai-berai. Bahkan sampai saat ini Israel itu suatu peperangan yang sangat luar biasa. Karena apa? Dia tidak setia kepada Tuhannya. Nah, mari kita harus tetap setia kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya, yaitu taruhlah pada hatimu. Ya, simpanlah pada hatimu. Ya, kalungkan pada lehermu. Itu selalu diingat senantiasa. Setiap langkah hidup kita. Karena itu mengikat hubungan Tuhan dengan sesama kita. Nah, kita percaya, kita yakin
Dalam Ulangan itu lebih jelas karena Tuhan memegang janji-janjinya. Dia selalu berpegang pada perintahnya. Dan ketika itulah Tuhan akan menggenapi orang yang setia sampai keturunan demi keturunan itu Tuhan genapi janji-janji Tuhan. Yang ketiga, kesetiaannya sangat luar biasa. Orang yang selalu berseru kepada Dia, yang melekat kepada Dia. Demikian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kau tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu. Kau mengajar kami dan menegur kami. Mengingatkan kami. Itu dalam kesetiaan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih kami bersyukur. Kau Allah yang setia. Kemampuan bagi kami, Kau yang selalu berikan otoritas dan urapan bagi kami, Bapa, untuk melewati segala tantangan, rintangan dalam hidup ini. Terima kasih. Bersamamu Bapa. Bagi kami Tuhan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu yang besar Bapa. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa. Kami lewati semuanya. Lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, yang memberikan pertolongan bagi kami. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Terima kasih Yesus. Orabaya Anugerah-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia, untuk mengikut Engkau sampai pada waktunya Kau panggil kami tetap setia. Kami akan memperoleh bagian yang Kau janjikan dalam setiap hidup kami.
berkat dan anugerah, keselamatan, mukjizat, kasih setiamu sungguh nyata Bapa. Ajar kami untuk lebih lagi Bapa, dalam ketaatan, dalam mengikut Engkau Bapa. Kau yang mengurapi kami. Seperti Musa sampai dia tutup usia, umur 120 tahun dia tetap setia. Seperti Yosua sampai akhirnya dia tutup tahun usia 110. Janji-janji Tuhan digenapi dalam setiap hidupnya karena kesetiaannya untuk beribadah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan percaya taat kepada Tuhan. Biar janji-janji Tuhan digenapi dalam setiap hidup kita. Itu berkat, mukjizat, anugerah menyatakan bagi gerejamu di tempat ini, bagi hamba-hambamu, bagi umat-umatmu diberkati, dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak. Roh Kudus yang mengingatkan kami, mengajar kami, menuntun kami untuk lebih lagi kami setia apapun yang terjadi. Kasih-Mu sungguh nyata dan rancangan-Mu, rancangan yang terbaik bagi umat-umat-Mu, bagi kami semuanya Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, suami istri tetap setia, mengasihi. Yang beribadah di tempat ini tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan tetap setia untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih, kami bersyukur. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Segala pujian dan segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima dengan iman, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Kami terima sekarang kemenangan daripada Tuhan Yesus. Kami akan tetap setia seperti Engkau yang telah setia mengasihi kami. Kami mau tetap setia mengasihi Tuhan dan melayani Engkau sampai Engkau memanggil kami kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami semua menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman itu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silahkan duduk saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Salam Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang begitu indah yang telah dibagikan oleh hambanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sugianto. Biarlah kiranya pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, dan dalam pengembalaan Bapak semakin banyak terjadi tanda-tanda heran. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir pada saat ini. Boleh kita bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan di tempat ini. Dan kami mau menyambut Bapak Ibu ataupun jemaat Tuhan yang baru pertama sekali bergabung
beribadah di tempat ini boleh melambaikan tangan atau berdiri di tempat. Ada di sebelah sana. Mohon untuk hamba-hamba Tuhan memberikan salam. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Ibu, dan kami mengharapkan kehadirannya di waktu yang akan datang untuk boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Untuk pengumuman sepekan, untuk hari Minggu depan akan tetap diadakan ibadah raya di tempat ini di waktu yang sama, jam 10 dan disertai dengan sekolah minggu. Kemudian setiap Jumat diadakan KUL di rumah-rumah. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk diadakan KUL ataupun ibadah di rumahnya, boleh menginformasikan kepada pengerja ataupun kepada Pak Edo ya. Dan nanti akan ditindaklanjuti. Dan mari kita bersama-sama mendoakan proses pembangunan di gereja ini. Panitia pembangunan, mari kita bawakan ke dalam doa kita, dan kiranya apa yang direncanakan itu boleh terjadi, itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu nanti kalau yang tergerak untuk menabur, di depan, di luar ada kotak misi 2000, kami menerima apabila ada Bapak Ibu yang bersedia menabur untuk pembangunan di gereja ini. Mungkin itu aja pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan saudara. Boleh yang jiwa baru boleh bangkit berdiri bersama-sama. Jiwa yang baru pertama kali datang, biar kita berdoa bersama-sama. Yuk kita arahkan tangan kita saudara buat jiwa baru yang Tuhan kirimkan ke tempat ini. Terima kasih Tuhan buat jiwa yang Kau kirimkan ke tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang kebetulan, tapi semua karena tuntunan Tuhan. Engkau memberkati kedua hamba-Mu ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan dan kerinduan hatinya, kami percaya Yesus Engkau jawaban dari setiap doa dan harapannya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, usahanya, pengenalannya akan Tuhan semakin diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita dan berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bersama-sama kita bawa persembahan kita ke depan saudara. Haleluya. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah. Bersama-sama kita setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah yang telah Kau berikan kepada kami di siang ini Bapa. Kami boleh beribadah di hadapan-Mu Bapa, kami boleh menyembah memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga sangat bersyukur Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah kami dengar di siang ini Bapa. Biarlah firman-Mu Bapa kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah kami jemaat-Mu Bapa, kami selalu setia di dalam mengikut Engkau Bapa. Di dalam setiap pelayanan kami Bapa, kami boleh setia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa. Begitu juga Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Bapa, Bapak Pendeta Sugianto Bapa. Ya Bapa, berkatilah hamba-Mu ini Bapa. Engkau berkati dia di dalam setiap pelayanannya Bapa. Biarlah pelayanannya Bapa Engkau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapa. Engkau berkati keluarganya Bapa, berkati anak istrinya Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan keluarga hamba-Mu ini Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat hamba-hamba-Mu yang telah melayani Engkau di siang ini Bapa. Engkau berkati Bapa, Engkau berkati setiap pelayanan kami Bapa. Biarlah setiap pelayanan kami Bapa boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Bapa, kami berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan di hadapan-Mu Bapa. Inilah persembahan kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah persembahan ini Bapa boleh menjadi kemuliaan nama-Mu Bapa untuk pelebaran kerajaan-Mu Bapa yang baik. Berkati setiap tangan anak-anak-Mu yang telah memberi Bapa. Di dalam setiap pekerjaan usaha-usaha mereka Bapa Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Begitu juga Bapa, kami berdoa buat gembala kami di tempat ini Bapa, Bapak Pendeta Abraham Tuhan Yesus. Ya Bapa, Engkau berkati hamba-Mu Bapa. Engkau berkati setiap pelayanannya Bapa. Engkau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus. Berkati keluarganya Bapa, anak istrinya Bapa Engkau berkati Bapa. Engkau berkati mereka luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Begitu juga Bapa kami berdoa buat gembala rayong kami Bapak Andi Markus Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka Bapa, Engkau berkati keluarganya Bapa, Engkau berkati setiap pelayanannya Bapa, Engkau berkati keluarga besarnya Tuhan Yesus. Begitu juga Bapa kami berdoa buat pembina kami Bapak Niko Tuhan Yesus. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hamba-Mu ini Bapa. Engkau berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan Yesus di dalam memimpin sidang-Mu Bapa. Biarlah Roh-Mu yang berkuasa di dalam setiap pelayanan mereka Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Bapa kami berdoa buat jemaat-Mu yang telah beribadah di tempat ini Bapa. Ya Bapa, inilah anak-anak-Mu Bapa, kami tidak tahu Tuhan Yesus apa yang menjadi pergumulan mereka. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus di dalam setiap pergumulan mereka Bapa Engkau bukakan jalan Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga Bapa, kami berdoa buat GBI CHS Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, gereja-Mu, sidang-Mu ada di tempat ini Bapa bukan suatu kebetulan Bapa. Tetapi kami percaya Tuhan, ada maksud-Mu, ada rencana-Mu di tempat ini Bapa. Begitu juga Bapa, visi misi gereja-Mu di tempat ini Bapa. 200 jemaat Bapa, 10-20 pendoa dan 2 kali ibadah. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, itu terjadi di sidang-Mu di tempat ini Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa kami Bapa, bangsa Indonesia Bapa. Engkau berkati pemimpin kami Bapa. Engkau berkati keamanan kami Bapa, TNI Polri Bapa. Engkau berkati pemimpin dari pusat hingga ke daerah Tuhan Yesus. Biarlah kepemimpinan mereka Bapa berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Sebentar lagi kami mau pulang Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap perjalanan kami Bapa, supaya kami bisa sampai di tempat tujuan kami dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kami pulang Bapa, kami rindu menerima berkat-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan diberkati Tuhan, mari angkat tangan barakah bagi Tuhan. Haleluya, aminkan apa yang saya berkatakan. Diberkatilah engkau, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah apa yang kau usahakan dengan tangan. Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Berkat dicurahkan kita semuanya berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus.
Roh Kudus akan menyertai, memimpin engkau, memberikan engkau damai dan sejahtera, sukacita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai dan kasih-Nya kekal selama-lamanya. Mari berkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah tangguh, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.